Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SMK Gunajaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang sistem pengisian. Kita akan mempelajari cara kerja regulator. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah rangkaian regulator. Apakah kalian paham? Tentu saja tidak, karena rangkaian ini sangat berbelit-belit. Baiklah, bagaimana caranya untuk memudahkan kita memahami dalam rangkaian regulator ini? Di dalam rangkaian regulator terdapat dua buah bagian. Yang pertama adalah bagian alternator, di mana arus akan keluar dari alternator, kemudian diteruskan menuju ke regulator. Nah, rangkaian yang kedua adalah rangkaian regulator. Di dalam rangkaian regulator terdapat dua buah kumparan, satu resistor, dan beberapa kontak poin. Fungsi dari dua buah kumparan ini adalah untuk membuat sistem kemagnetan, sedangkan fungsi untuk resistor adalah sebuah hambatan dan kontak poin adalah sebuah saklar. Sudah paham sampai di sini? Baiklah, kita masuk ke pokok pembahasan materi. Cara kerja sistem pengisian yang pertama adalah saat kunci kontak on dan mesin masih mati, arus mengalir dari baterai menuju pius dan menuju kunci kontak. Dari kunci kontak, arus diteruskan menuju pius. Terdapat dua buah pius, atas dan bawah. Kita mulai dari pius bagian bawah terlebih dahulu. Dari pius bawah, arus akan diteruskan menuju lampu pengisian, kemudian menuju lampu terminal L regulator, kemudian menuju kontak poin P0. Dari P0 terhubung ke P1. Dari P1 menuju terminal E regulator. Dan dari terminal E regulator diteruskan menuju massa atau bodi. Di sini terjadi beda potensial. Dari terminal positif baterai menuju massa, lampu indikator pengisian akan hidup atau menyala. Dari pius bagian atas, arus mengalir menuju terminal IG regulator, kemudian diteruskan menuju kontak poin PL1. Dari kontak PL1 dilanjutkan ke PL0, dari PL0 ke terminal F regulator. Dan dari terminal F regulator, arus akan dilanjutkan ke terminal F alternator. Selanjutnya, arus menuju sikat atau brush positif. Dari brush, arus dilanjutkan menuju slip ring, dan dari slip ring, arus listrik akan menuju kumparan atau rotor coil. Dari kumparan rotor coil, arus akan diteruskan kembali menuju slip ring, kemudian menuju brush atau sikat negatif, selanjutnya menuju terminal E alternator dan menuju ke massa. Dalam fase ini, rotor coil akan menjadi magnet, dikarenakan apabila sebuah kumparan dialiri arus listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi sebuah magnet. Sehingga ketika kunci kontak on dan mesin belum hidup, yang terjadi adalah lampu indikator pengisian menyala serta di rotor coil sudah ada kemagnetan. Cara kerja berikutnya adalah saat mesin sudah hidup dan putaran mesin masih rendah atau pelan. Saat mesin sudah hidup, maka rotor coil akan ikut berputar, dikarenakan Voli pada alternator yang terhubung dengan rotor coil terhubung juga dengan poros engkol melalui sebuah fan belt. Sehingga saat voli pada poros engkol berputar, maka rotor coil juga akan ikut berputar.
Ketika rotor coil sudah berputar, maka arus listrik sudah dibangkitkan dari kumparan stator coil dan keluar dari alternator. Arus yang terjadi pertama adalah arus yang ada pada terminal N, atau juga yang disebut dengan netral. Dari terminal N alternator, arus diteruskan ke terminal N regulator, dan selanjutnya dari terminal N regulator menuju kumparan atau lilitan voltage relay. Dari voltage relay, arus listrik menuju terminal E regulator dan dilanjutkan lagi menuju ke massa. Kumparan voltage relay akan menjadi magnet, maka kontak poin P0 akan tertarik sehingga menuju kontak poin P2. Perhatikan gambar. Selain arus yang keluar dari terminal N alternator, arus juga sudah keluar dari terminal B alternator. Arus pada terminal B ini adalah arus DC. Karena arus yang keluar dari stator coil sudah dirubah oleh rangkaian dioda rectifier yang tadinya arus AC menjadi arus DC. Arus dari terminal B alternator diteruskan menuju terminal B regulator, kemudian mengalir menuju kontak poin P2. Maka lampu indikator pengisian akan padam. Dalam artian lain, ketika mesin sudah hidup, lampu pengisian ini harus padam. Selain arus B alternator yang menuju P2 regulator, arus B juga yang digunakan untuk melakukan proses pengisian pada baterai dan digunakan juga pada beban atau komponen lainnya yang ada pada kendaraan. Arus B yang keluar dari alternator dan menuju kontak poin P2, arus ini akan mengalir ke P0 menuju kumparan voltage regulator dan akan diteruskan menuju terminal E regulator dan menuju massa. Arus yang mengalir dari terminal B alternator menuju ke voltage regulator ini yang berakhir di massa akan membuat sistem kemagnetan pada regulator. Kemagnetan pada voltage regulator akan menyebabkan penarikan pada PL0. Khusus untuk kontak poin PL0 ini, posisinya bisa tetap di atas, mengambang, atau tertarik ke bawah. Itu tergantung pada kuat arus kemagnetan yang dihasilkan oleh kumparan voltage regulator. Ketika putaran mesinnya masih rendah atau pelan, maka arus yang mengalir dari terminal B menuju voltage regulator pun kecil, sehingga arus kemagnetan yang dihasilkan pun cukup lemah dan kurang kuat untuk menarik kontak poin PL0. Jadi, kontak poin PL0 masih menempel dengan PL1. Kesimpulan kerjanya adalah arus yang mengalir dari terminal B alternator mengalir menuju fuse melalui kunci kontak, terus menuju fuse, kemudian menuju terminal IG, lalu menuju PL1, diteruskan ke PL0. Kemudian menuju terminal F regulator, kemudian diteruskan menuju terminal F alternator, menuju brush, slip ring, kumparan stator, kemudian mengalir lagi menuju slip ring, ke brush lagi, ke terminal E, dan berakhir menuju massa. Dapat diperhatikan arus yang mengalir dari alternator menuju rotor coil dan berakhir di massa tidak melalui hambatan sama sekali, karena PL0 dan PL1 pada kontak poin regulator masih menempel, dikarenakan putaran mesinnya masih rendah. Juga kemagnetan yang dihasilkan oleh rotor coil masih kurang kuat untuk menarik kontak poin PL0. Tuh kan, masih seperti ini.
Selanjutnya, ketika mesin putaran sedang. Ketika putaran sedang, arus yang mengalir dari terminal B alternator lalu menuju voltage regulator dan menuju massa juga semakin besar. Akibat dari hal tersebut menyebabkan kemagnetan pada voltage regulator juga semakin kuat. Akibat dari hal tersebut, maka kemagnetan pada voltage regulator dapat menarik PL0. Jadi bisa dipahami dan diamati, posisi PL0 pada saat ini adalah mengambang atau pada posisi tengah-tengah. Karena putarannya sedang, ketika PL0 di tengah, aliran arus yang awalnya dari PL1 menuju PL0 lalu mengalir menuju rotor coil dan menuju massa ini menjadi terputus. Dan arusnya dialihkan menuju resistor ke terminal F, rotor coil, dan berakhir ke massa. Akibat dari arus yang mengalir menuju rotor coil sudah diberi hambatan atau harus melalui hambatan, maka arus listrik yang menuju rotor coil pun menjadi berkurang. Efek dari berkurangnya arus listrik maka akan menyebabkan medan magnet yang dibangkitkan oleh rotor coil menjadi berkurang. Jadi, output dari terminal B juga ikut menjadi berkurang ketika putarannya sedang. Sudah paham sampai di sini? Yang berikutnya adalah cara kerja sistem pengisian saat putaran tinggi. Ketika putaran tinggi, arus yang mengalir dari terminal B juga semakin besar. Ketika arus yang mengalir dari terminal B menjadi besar, maka yang terjadi pada kemagnetan voltage regulator juga semakin besar dan kuat. Ketika kemagnetannya sudah kuat, dapat diperhatikan pada kontak PL0 yang tadinya mengambang akan menyatu atau menempel pada PL2. Akibat PL0 menyatu pada PL2, maka yang terjadi arus listrik yang awalnya masuk ke rotor coil menjadi terputus dan dialihkan menuju langsung ke massa. Sehingga saat putaran tinggi, arus yang keluar dari terminal B alternator langsung dibuang ke massa tanpa melewati rotor coil. Kenapa hal tersebut dilakukan? Kita harus memahami dulu teori dasar cara memperbesar medan magnet. Yang pertama adalah membuat inti besi pada kumparan. Yang kedua, menambah jumlah kumparan. Yang ketiga, memperbesar arus yang mengalir pada kumparan. Konsep ini diterapkan pada cara sistem pengisian. Apabila putaran mesin rendah, arus yang mengalir dari terminal B alternator masih kecil. Ketika putarnya sedang, arus yang mengalir dari terminal B alternator sudah mulai besar. Dan ketika putarnya tinggi, maka arus yang mengalir dari terminal B alternator juga akan tinggi atau sangat besar. Apabila tidak ada pembatasan arus listrik yang keluar, maka bisa terjadi overcharge atau terjadi pengisian berlebihan yang mengakibatkan kerusakan pada baterai atau komponen lainnya. Oleh karena itu, pada putaran rendah, sedang, atau tinggi, arus yang mengalir dari terminal ini harus konstan atau stabil. Nah, supaya arus yang keluar mengalir ini konstan dan sesuai yang dibutuhkan, maka yang diatur adalah sistem kemagnetan pada rotor coil. Ketika putaran rendah, arus pada rotor coil harus diperbesar. Pada putaran sedang, arus yang menuju rotor coil harus dikurangi. Dan ketika putaran tinggi, arus yang mengalir pada rotor coil harus dihilangkan untuk menghilangkan sistem kemagnetan pada rotor coil. Nah, demikianlah materi yang telah disampaikan. Untuk bisa memahami lebih lanjut
atau kalian masih bingung, kalian boleh bertanya kepada guru kalian atau instruktur kalian yang ada di sekolah kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.